Kita membaca salawat hari ini umpamanya 100. Itu pengaruhnya apa? Pengaruhnya pasti dalam hati kita ada bertambah rasa kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Isuk baca salawat lagi ada pulang bertambah kecintaan kepada Rasulullah. Itu menunjukkan hati yang masih sehat, hati yang masih baik. Perbuatan taat berpengaruh lawannya. Yang ketiga, tanda hati itu hitam atau gelap tadi, serta tidak mempan dinasihati. Sebagian orang salih pernah berkata, gelapnya hati itu timbul dari dosa. Diceritakan di dalam beberapa kitab dahulu bahwa Hajar Aswad itu putih. Hajar Aswad itu putih, bersih waktu diturunkan dari sana, dari atas. Nah, tapi kenapa Hajar Aswad itu menjadi hitam? Karena kebanyakan disentuh oleh orang-orang yang berdosa. Batu jadi hiram. Pada asalnya batu yang sangat berharga, batu yang sangat mengkilat putih seperti berlian. Tapi karena seringkali dikecup, dijabai oleh orang-orang yang berdosa, akhirnya Hajar Aswad ngarannya, batu hitam. Nah, itu batu. Nah, demikian pula hati manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Tapi karena hati itu banyak menyimpan dosa-dosa, maka akhirnya hati itu berubah menjadi hitam, gelap. Sebagian orang saleh pernah berkata, gelapnya hati itu timbul dari dosa. Ini kayak lampu samprong. Lampu samprong itu asalnya bersih, tapi karena tiap hari kukus dinyalakan api dan kada dibersihi, akhirnya apinya kada kelihatan lagi. Lampu menjadi gelap gulita. Kenapa? Samprongnya itu hibak lawan bakas kukus tadi. Nah, macam itulah dosa. Tanda hati itu hitam, tanda hati itu gelap, yaitu jika pemilik hati tidak memiliki rasa takut kepada dosa yang diperbuat. Itu pertama. Orang tuh belum pernah lagi berbuat dosa. Itu pada mulanya dia berbuat dosa, tapi hatinya ada takut. Tapi karena keadaan, karena lingkungan, lalu ingin memperbuat dosa. Padahal hati kecilnya menolak. Itu pada mulanya kayak itu. Karena hatinya bersih. Melihat dosa, dia takut. Tapi karena lingkungan, keadaan, situasinya kayak ini, lalu akhirnya dia memperbuat dosa walaupun hatinya bertolak belakang. Isuk kena berbuat dosa pulang. Akhirnya hilang perasaan takut berbuat dosa. Kenapa? Karena hatinya sudah gelap, hatinya sudah kadam. Nah, ini tanda hati yang mati, hati yang kada bercahaya. Berbuat dosa, takutan ada. Nah, bila ada takutan, berarti hati masih hidup. Bila takutannya sedikit, berarti apinya kirip.
Bila kada takutan lagi, lampunya pajak. Nah, jadi kadang alih kita mengetahui diri kita, mengetahui hati kita baikkah, kadakah, gelapkah, benyalakah. Kadang alih kita seorang kau mengetahui itu. Tandanya hati itu hitam, yaitu jika pemilik hati tidak memiliki rasa takut kepada dosa yang diperbuat, dan perbuatan taat yang dikerjakan tidak ada pengaruhnya. Yang kedua, itu tanda orang hati gelap. Perbuatan taat yang dikerjakan tuh kada punya pengaruh. Artinya apa? Hatinya itu sudah kabal. Hatinya sudah kabal. Padahal perbuatan taat itu adalah dawaul qalbi. Perbuat sembahyang, puasa, membaca Quran, membaca salawat, itu dawaul qalbi. Itu obat hati. Nah, karena hatinya ini sudah rusak, hatinya ini kabal sudah, perbuatan taat yang dikerjakan kada ada pengaruhnya. Kada ada pengaruhnya. Sama manusia, diminumi obat napa aja ada memban lagi, karena sudah kabal lawan obat. Mestinya perbuatan taat itu ada pengaruh. Kita membaca salawat hari ini umpamanya 100, itu pengaruhnya apa? Pengaruhnya pasti dalam hati kita ada bertambah rasa kecintaan kepada Rasulullah SAW. Isuk baca salawat lagi, ada pulang bertambah kecintaan kepada Rasulullah. Itu menunjukkan hati yang masih sehat, hati yang masih baik. Perbuatan taat berpengaruh lawannya. Yang ketiga, tanda hati itu hitam atau gelap tadi, serta tidak mempan dinasihati. Dinasihati kada mempan lagi. Dinasihati lawan orang tua kada mempan, dinasihati lawan perkataan ulama kada mempan, dinasihati lawan hadis-hadis Rasulullah kada mempan, dinasihati lawan Al-Quran kada mempan juga. Nah, itu tandanya sudah orang ini hatinya gelap gulita. Janganlah Anda meremehkan dosa sekecil apapun, lalu menganggap diri sebagai seorang yang bertobat, padahal sebenarnya Anda terus-menerus berbuat dosa. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa ada 5 hal yang menyebabkan dosa kecil menjadi besar. Salah satunya meremehkan. Meremehkan. Dosa itu sebenarnya dosa kecil, tapi karena diremehkan menjadi dosa besar. Berbuat dosa kecil tapi anggapan bahwa ada apa-apa itu dosa kecil aja, nah jadi dosa besar, ampih jadi dosa kecil. Janganlah Anda meremehkan dosa sekecil apapun. Lalu menganggap diri sebagai seorang yang bertobat, padahal sebenarnya Anda terus-menerus berbuat dosa. Jadi jangan menganggap remeh dosa kecil, dan jangan menganggap remeh perbuatan taat walaupun itu kelihatannya kecil juga. Kenapa? Karena sekecil apapun dosa itu di akhirat kayaknya kita akan berusaha menjauhkannya daripada diri kita, tapi kada kawa. Sekecil apapun taat, kita pasti ingin meraihnya di akhirat kayaknya. Kenapa? Karena di situ ditimbang.
Nah, kayak malam tadi kita dijelaskan bahwa membaca satu ayat, satu huruf dari Al-Quran di waktu berdiri sembahyang itu akan diberi pahala 100 lipat ganda. 100. Jadi ibaratnya koin atau koin itu koinnya 100 biji. Nah, kalau kita memahami apa yang kita baca dari Al-Quran itu, maka satu hurufnya kada 100 lagi, jadi 700. Asalkan kita membaca Al-Quran dalam sembahyang berdiri. Fatihah contohnya, kita membaca satu huruf Fatihah itu, kalau kita dalam keadaan sembahyang berdiri baca sehuruf dapat 100 koin. Tapi kalau kita paham dapat 700. Banyak banget 700 itu. Kayak debit pirak itu 700 buting namanya. Nah, ini sangat diperlukan bagi kita di akhirat. Jadi jangan dianggap penting. Misal kita anggap penting membaca Quran biasa aja. Jangan, baik kita bagi mit sedikit, tapi kita kalau memahami. Kenapa? Gandanya luar biasa. 100. Kalau kita paham, tahu artinya, maknanya, nilainya jadi 700. Nah, gunanya itu untuk di akhirat karena kita memerlukan koin-koin taat ini sebanyak mungkin untuk meimbangi dosa-dosa yang kita lakukan dalam dunia. Kan ditimbang amal dosa ini buat sini, amal dosa kita buat sini, amal dosa kita buat sebelah kiri, dosa kita ini buat sebelah kiri, akhirnya hibak lawan dosa. Amal baik kita mana? Nah, dikumpulkan juga, hendak ke sebelah kanan, hendak ke sebelah kanan amal baik kita, ditimbang kayaknya mana baratnya. Nah, jadi sekecil apapun amal kebaikan itu, kalau nang baik ini menang, kita ke surga. Kalau amal jahat ini menang walaupun sedikit, menangnya ke neraka. Kalau sama, itu menunggu pertimbangan Allah. Nah, jadi jangan dianggap remeh. Dosa itu sekecil apapun itu akan memberati timbangan sebelah kiri. Dan jangan anggap kecil taat sekecil apapun, karena itu berguna untuk memberati timbangan amal yang di sebelah kanan. Apa susahnya? Apa ngalihnya kalau kita hakun mencari ibadah yang berlipat ganda itu? Kalau kita sudah paham Fatihah, sudah tahu artinya, sudah tahu maksudnya, kalau kita sembahyang kadang-kadang kita menghadirkan itu karena hendak terburu-buru, itu sangatlah rugi. Jadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sadari artinya. Nah, kita pahami apa itu Bismillahirrahmanirrahim maksudnya. Dalam sembahyang kita berdiri itu dapat 700 nilainya. Kalau sedikit 700 kali dosa, maka hanya sama itu. Kita berbuat dosa 700. Nah, itu sama lawan itu baratnya kayaknya. Kalau kita berbuat dosa kayak sampai 700, barat kebaikan, nah selamat kita. Nah, jadi janganlah Anda meremehkan dosa sekecil apapun. Kalau menganggap diri sebagai seseorang yang bertobat, padahal sebenarnya Anda terus-menerus berbuat dosa. Aku pernah menerima keterangan, ujar Imam Ghazali, aku pernah menerima keterangan dari Kahmas Ibn al-Hasan al-Basri. Beliau bin Hasan al-Basri, beliau berkata, aku telah berbuat dosa sekali, lalu karena dosa itu aku menangis selama 40 tahun. Berbuat dosa sekali 40 tahun
menyesali dosa itu. Ada yang bertanya, dosa apakah itu? Apa gerang dosanya? Wahai hamba Allah, Kahmas menjawab, pernah aku dikunjungi saudaraku sesama muslim. Kemudian demi saudaraku itu aku membeli ikan untuk ia makan. Sesudah itu aku bangkit menuju ke pagar tetangga, mengambil segenggam tanah buat membasuh tangan saudaraku itu. Ya dahulu kan ada tisu, ada tisu, ini kan tisu ada yang makan tuh dilap. Dahulu ada tanah, jadi mbah makan tentung lapnya itu tanah, tangan dikacaukan ke tanah supaya hilang lamak-lamak bekas makanan itu. Nah Kahmas aja kebetulan mengambil tanah ampun tetangga sagenggam, dan itu sih merasa satu dosa, jelas itu memang dosa mengambil orang. Nah Sidin menyesali dosa itu sampai 40 tahun. Nah karena itu telitilah diri Anda dan segeralah bertobat, sebab ajal, batas hidup atau umur itu tertutup dan dirahasiakan. Rahasiakan dengan tahunya umur itu jam berapa kita mau habis umur. Sedangkan dunia ini menipu. Nafsu dan syaitan senantiasa menjadi lawan. Merendah dirilah kepada Allah. Ingatlah keadaanmu yang kita Adam alaihissalam, yang diciptakan oleh Allah dengan tangan kekuasaannya, dan Allah meniupkan roh dalam jasad beliau, lalu Allah membawa beliau ke surga, dipikul oleh para malaikat di atas leher-leher mereka. Beliau Nabi Adam tidak berdosa kecuali hanya sekali. Tetapi beliau terpaksa mengalami pengusiran dari surga dan diperintahkan bertempat di bumi, sampai diriwayatkan bahwa Allah berfirman kepada beliau, hai Adam, tetangga yang bagaimanakah aku ini bagimu? Orang yang hidup di surga itu disebut jiranullah, jiran Allah. Orang yang bertempat di surga disebut tetangga Allah. Lalu ya Tuhan, wahai Adam, tetangga yang bagaimanakah aku ini bagimu? Adam menjawab, sebaik tetangga wahai Tuhan, sebaik-baik tetangga wahai Tuhan adalah Engkau. Allah berfirman, hai Adam, keluarlah engkau dari menjadi tetanggaku. Tidak boleh menjadi tetanggaku orang yang durhaka kepadaku. Hingga diriwayatkan Adam menangisi dosanya selama 200 tahun sebelum Allah menerima tobatnya dan mengampuni dosanya yang hanya sekali itu. 200 tahun Adam bertobat, hanya Allah memberitahu bahwa dosanya sudah diampuni. Pemberitahuannya hanya, walaupun tobatnya sudah diterima Allah, yang pemberitahuan bahwa dosa itu diampuni 200 tahun kemudian. Nah sesudah itu hanya Nabi Adam tenang. Nah kalau orang-orang dahulu diberitahu di dalam Al-Quran, contoh sahabat-sahabat Nabi yang berbuat dosa kemudian mereka bertobat, ada turun wahyu kepada Nabi bahwa Allah sudah mengampuni sahabat engkau ini. Lalu nyaman. Nah zaman sekarang ada lagi yang memberitahu itu. Kita berbuat dosa, kita tobat, diterima kan ada tobat kita, siapa yang memberitahu? Maka selama kita belum tahu bahwa tobat itu diterima atau ditolak, kita masih dalam keadaan bahaya. Artinya bila kita mati kita bakal disiksa.
Nah, oleh karena demikian para ulama tadi mengulahkan tanda-tanda. Tanda-tandanya orang diterima tobat, tandanya ini tadi. Orang angkat jadi diterima tobatnya, tandanya ini. Nah, itu hanya tanda-tanda. Artinya indikasi-indikasi nama arah diterima tobat. Pasti kada tahu lagi, karena kan tidak kepastian. Nah, yang zaman dahulu ada dikabarkan oleh Nabi tobat itu sudah diterima. Ya Nabi Adam sudah diberitahu. Ini adalah tindakan Allah terhadap Nabi pilihannya berkenaan dengan dosa sekali. Lalu bagaimana tindakan Allah terhadap tingkah laku orang lain dalam dosa-dosa yang tak terhitung banyaknya. Tangis Nabi Adam ini adalah merendahnya orang yang bertobat kepada Allah. Lantas bagaimana tindakan Allah terhadap orang yang terus-menerus menyeleweng? Alangkah bagus ucapan seorang penyair, yakhafu ala nafsihi may yatubu fakaifa tara hala man la yatubu. Artinya orang yang bertobat selalu takut mengkhawatirkan dirinya. Orang itu sudah tobat tetapi takut, tetapi khawatir tobatnya diterima kadakah, diterima kadakah. Bagaimanakah pendapatmu terhadap keadaan orang yang tidak bertobat? Orang yang kada bertobat mestinya lebih khawatir lagi karena kada bertobat. Jika Anda bertobat lalu merusak tobat Anda dan kembali kepada dosa lagi, maka segeralah kembali kepada tobat. Malam ini kita sudah tobat tadi, bahwa aku berhenti melakukan dosa yang aku perbuat siang tadi, menyesal, dan bulat hati isuk kada akan ulang lagi dosa itu. Ternyata isuk tak ulang-ulang, berarti merusak tobat ngarannya. Nah, kalau kita merusak tobat, segeralah kembali kepada tobat. Bertobat pulanglah kasih. Sambil berkata kepada diri sendiri, boleh jadi aku mati sebelum kembali melakukan dosa sekali ini. Jangan segera tobat, karena barangkali ini mbah tobat ini bisa mati. Jadi jangan sampai ada anggapan di hati kita, aku ini sia-sia bertobat karena esok kayaknya tagawi dosa. Jangan sampai itu. Karena apa? Karena kita kada ada jaminan esok bakal hidup. Kada ada kepastian esok pasti memperbuat dosa, itu kan ada kepastiannya. Jadi bila kita melakukan dosa, segeralah tobat. Ada hadis yang mengatakan bahwa seorang hamba itu melakukan dosa, maka para malaikat ini memberi tempo. Ada yang mengatakan riwayat 1 jam. 1 jam masih diberi tempo. Kalau sudah lewat 1 jam, hanya ditulis sebagai satu dosa. Ada riwayat lain mengatakan 6 jam. Nah, kita berbuat dosa jam 1, kayaknya jam 6 hanya dicatat sebagai dosa. Nah, jadi kalau kita kada ada tobat dalam saat-saat itu hanya dicatat. Nah, kalau nya tobat kan jadi dicatat. Begitu pula nanti kembali berdosa untuk yang ketiga dan keempat kali, bertobat pulang. Sebagaimana Anda membuat dosa dan kembali berdosa sebagai pekerjaan tertentu, maka jadikanlah juga tobat dan kembali bertobat sebagai pekerjaan tertentu. Kalau tiap hari kita berbuat dosa, maka bertobat pun hendaknya setiap hari. Jangan sampai dalam masalah tobat ini Anda lebih lemah daripada ketika melakukan dosa. Jangan Anda berputus asa
dan jangan memberi kesempatan syaitan menghalangi Anda dari bertobat. Anda merusak tobat demi membiasakan bertobat, itu merupakan pertanda baik. Artinya kalau kita nih bertobat sudah malam ini, bujur-bujur tobat sudah malam ini, esok kita kada mampu menghindari dosa, berbuat pulang dosa. Karena malam ini tobat pulang, esok kada mampu pulang, tak buat pulang dosa. Tobat pulang kayak itu aja gawian. Ini pertanda baik. Tidakkah Anda pernah mendengar sabda Nabi SAW, khiyarukum kullu mutafattinin tawwab. Khiyarukum kullu mutafattinin tawwab. Artinya yang paling baik di antara kalian adalah orang yang selalu terkena fitnah. Maksudnya selalu berbuat dosa, lagi pula senantiasa bertobat. Maksudnya sering dicoba berbuat dosa, lalu banyak bertobat kepada Allah dan kembali kepadanya dengan menyesal dan memohon ampunan. Dan kita manusia ini la haula wala quwata illa billah. Manusia tidak ada daya upaya. Bagaimanapun kita menghindar dari satu dosa, kalau Allah sudah menetapkan kita berbuat dosa, dosa akan kita perbuat. Itu kita yakini, kita imani demikian. Nah, malam ini kita sudah bulat bahwa esok kada akan berbuat dosa. Sudah tobat. Tapi esok hari siapa yang kau menjamin? Kalau takdirnya memang kita berbuat dosa, kita berbuat dosa pulang. Nah, malamnya tobat lagi pulang. Esok kali itu pulang, malamnya tobat pulang. Nah, itu Allah sangat suka kepada manusia yang seperti itu. Jadi jangan disalah artikan, direncana. Allah ketujuh orang berbuat dosa kayaknya malam tobat. Jadi kayaknya aku siang maksiat malam tobat, jangan direncanakan. Nah, macam itu. Ini orang yang sudah berusaha menghindarkan dosa, tetapi yang kada kawat hindar. Nah, ini maksudnya.